Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Marilah kita awali pertemuan kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ridha terhadap diri kita, amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan segala urusan kita dan Allah berikan kesehatan jasmaniah maupun rohaniah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah syai'un lillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih yang sudah hadir pada siang hari ini. Ini terkait dengan jam tambahan di siang hari. Bagaimana? Pada ngantuk enggak? Semangat Masian belajar? Masih, Pak. Masih ya, masih semangat belajar ya. Baiklah. Anak-anakku sekalian, kita di bulan Ramadan, ini tentunya yang perlu kita perhatikan. Tambahannya tidak ke kisi-kisi langsung ya, karena mungkin akan lebih manfaat kalau kita kaji terkait dengan ibadah puasa, dan itu juga ada dalam soal-soal di kisi-kisi terkait dengan ibadah puasa. Mungkin ini agak nyambung juga, yaitu terkait dengan puasa Ramadan agar kita tidak salah dalam beribadah, dan kita berharap ibadah kita itu ada nilai manfaatnya. Karena saya coba tanya di beberapa kelas itu niat puasa saja lupa ya, lupa, nggak bisa melafalkan niatnya. Ini nggak tahu niatnya apakah cukup dalam hati saja atau mungkin ada faham tertentu kalau niat itu tidak harus dilafalkan sehingga nggak mau juga melafalkan, atau alasan yang lain karena tidak bisa. Nah ini. Untuk 9B mudah-mudahan bisa niat puasa ya. Coba Rahma Alia Putri. Halo Rahma. Iya, Pak. Ya, coba niat puasa gimana Rahma? Nawaitu sauma godin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Oke, bagus. Nah, itu niatnya. Coba artinya Farik Oktav. Farik. Saya niat berpuasa besok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Iya. Jadi kalian harus paham, niat puasa itu termasuk rukun ya. Rukun dalam puasa adalah niatnya. Kalau kita puasa Ramadan tidak pakai niat, maka tidak sah. Atau seluruh ibadah, jika dilakukan tidak dengan niat, maka tidak tercatat ibadah itu. Waktu untuk niat puasa itu kapan? Muhammad Rizky Fajar. Untuk puasa Ramadan khususnya. Rizky? Ya, Pak. Kapan niatnya puasa Ramadan itu, Riz? Kapan apa ya, Pak? Kapan niat puasa Ramadan itu dilaksanakan? Habis tarawih atau sebelum? Habis tarawih atau setiap malam. Setiap malam, lebih tepatnya gitu. Setiap malam kita harus niat untuk melaksanakan puasa di esok harinya. Jadi untuk niat ini tidak boleh dilafalkan, nggak boleh diniatkan setelah terbit fajar. Ya, sebelum terbit fajar niat itu harus dilaksanakan.
Berarti paling tidak di malam hari bulan Ramadan setiap harinya dilafalkan niat itu. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i niat puasa itu setiap malam. Jadi kalian wajib untuk niat setiap malamnya menurut mazhab Syafi'iyah atau yang ini diimami oleh Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik, yaitu seseorang itu boleh niat puasa secara keseluruhan di hari pertama. Ya, di hari pertama. Pak, bagaimana kalau belum? Kalau belum ya tentunya kalian niatkan di malam nanti ya, malam nanti kalian niat saya sengaja untuk puasa penuh di bulan Ramadan tahun ini. Itu boleh. Untuk menurut Imam Malik ya. Kenapa diperbolehkan? Ini untuk menjaga siapa tahu nanti di tanggal-tanggal pertengahan dari bulan Ramadan atau mungkin hari-hari di bulan Ramadan ternyata kita lupa tidak niat puasa, maka puasa kita tetap sah. Itu boleh kita menggunakan mazhab atau mazhab itu aturan atau ketentuan-ketentuan yang dibahas oleh Imam Malik yaitu Malikiyah. Tapi untuk mazhab Asy-Syafi'i yaitu setiap malam. Pak, bagaimana kalau sudah niat keseluruhan? Silahkan di setiap malam mau diyakinkan lagi yaitu tetap niat di setiap malamnya itu akan lebih baik. Untuk menjaga biar kita tetap sah puasa kita. Itu ya diantaranya. Coba yang tahu pengertian puasa itu siapa? Coba yang mau jawab pengertian puasa itu apa? Nggak ada yang mau angkat tangan ya. Coba Mutiah Nurma. Mutiah, halo Mutiah. Ya, Pak. Pengertian puasa itu apa, Mut? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Terus? Cukup itu aja? Ada yang mau menyempurnakan? Dari terbitnya fajar sampai menurunnya matahari. Menurunnya, terbenamnya kok menurunnya matahari ya. Lupa. Ada yang mau menyempurnakan lagi? Masih kurang sempurna? Ayo. Apa kurangnya, Mut? Tahu, Mut, kurangnya? Atau siapa yang tahu kurangnya apa? Menahan diri dari hal-hal atau perkara yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Masih kurang. Ayo disempurnakan. Sevilla bisa menyempurnakan Sevilla? Kurangnya apa? Enggak tahu kurangnya apa, Pak. Enggak tahu. Andra? Tahu Andra? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Afif? Tahu Afif? Enggak, Pak. Enggak tahu. Ega tahu enggak? Ega? Ayo diteliti ya. Enggak tahu. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat tertentu. Nah, itu. Jadi kalau orang hanya menahan diri, enggak makan, enggak minum, dari pagi sampai terbenam matahari sampai maghrib gitu, tapi dia enggak niat puasa, maka enggak sah puasa itu, enggak dinilai puasa oleh Allah, maka ada di situ disertai dengan niat tertentu ya. Ini perinciannya kan semacam itu di pengertian itu ya. Kita bisa menahan diri kita dari hal contohnya tidak makan, tidak minum.
Tapi kalau tidak disertai dengan niat, maka tidak dikatakan puasa. Tuh. Kalau disertai dengan niat puasa Ramadan, ya, niat tertentu tadi dengan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhal lillahi ta'ala. Itu kan jelas. Itu niatnya yang menjadi rukun tadi. Terus dalam perwujudan pelaksanaan ibadah puasanya, kita tinggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Sekarang pertanyaannya, Alif, halo Alif? Ya Pak. Ya, coba sebutkan di antaranya yang membatalkan puasa itu Alif. Apa Alif? Makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja, betul ya. Jadi makan dan minum secara sengaja itu tentunya batal. Pak, bagaimana kalau nggak sengaja? Alif habis sepedaan gitu kan, siang-siang. Mungkin dari mana gitu, sepedahan, haus. Ternyata sampai rumah lupa kalau dia puasa. Langsung ambil air minum 1 gelas atau mungkin 2 gelas, selesai. Baru diingatkan mamanya. Diingatkan bapaknya, Lip, kamu kan puasa. Oh, ya, semacam itu berarti rezeki. Ya. Tapi kalau sengaja atau pura-pura lupa, itu juga menjadi batal puasanya. Karena pura-pura. Makanya dalam Islam itu tidak ada kepura-puraan. Dalam Islam itu harus ada kejujuran yang dikedepankan. Puasa juga mengajarkan kita berbuat jujur, kita berbuat amanah, kita bertanggung jawab, sehingga nilai hikmah puasa itu sungguh luar biasa, yaitu banyak sekali. Itu satu diantaranya, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Desita, Aulia, ada lagi? Muntah dengan sengaja, Pak. Muntah dengan sengaja, ya. Muntah dengan sengaja juga termasuk yang membatalkan puasa. Kalau kalian naik kendaraan ternyata kalian muntah, ya, naik kendaraan muntah, itu tidak membatalkan puasa kita. Kalau mau dilanjutkan ya silahkan dilanjutkan, ya, puasanya. Pak, saya nggak kuat, berarti boleh dibatalkan karena apa? Dalam perjalanan, sehingga kalau kita membatalkan puasa kita dalam perjalanan atau dalam kondisi sakit, kewajiban kita apa? Nabila, halo. Iya, Pak. Ya, kalau kita lagi bepergian atau sedang sakit terus nggak puasa, kita harus gimana dengan puasa kita? Gimana maksudnya? Kan Nabila bepergian, nggak puasa, ya, nggak puasa karena merasa nggak kuat nanti, terus tidak puasa di bulan Ramadan. Kewajiban selanjutnya apa? Mengganti puasanya kah? Mengganti puasanya. Bahasa mengganti puasa itu dengan bahasa apa? Bahasa Arabnya apa? Istilah fikihnya. Mengganti puasa, mengqadha, ya, mengqadha, yaitu mengganti puasa yang ditinggalkan. Ini jadi sejumlah hari yang ditinggalkan. Perjalanannya 7 hari nggak puasa, ya 7 hari harus diganti. Itu. Oke, selanjutnya Artika Khairun Nisa. Halo Artika. Iya, Pak. Yang membatalkan lagi apa? Puasa kita batal karena ayo, masih ada. Apa coba? Puasa itu akan batal karena Sengaja berhubungan seksual. ya, sengaja berhubungan suami istri atau hubungan seksual, ya. Itu tentunya membatalkan puasa. Puasa itu batal, dan itu kalau dilakukan yaitu ada kafarohnya. Kafarohnya itu ada dendanya. Tahu dendanya?
Kalau seseorang melaksanakan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, apa hukumannya? Dendanya apa? Ada yang tahu? Naufal Aqsal? Apa? Dendanya apa? Kalau orang melanggar ketentuan nggak boleh hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ternyata dia suami istri, berhubungan suami istri, hubungan seksual di bulan Ramadan siang hari atau di siang harinya yang waktu puasa. Kafarohnya apa? Dendanya apa? Pernah dengar? Puasanya jadi batal dan harus mengganti itu, Pak. Puasanya batal terus harus mengganti. Gantinya seberapa banyak? Kelas 8 sudah, ini sudah saya sampaikan, ini ada yang sudah. Yuk. Dua bulan berturut-turut. Iya, yaitu menggantinya yaitu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi 1 hari dia batalkan, maka dia harus mengganti 2 bulan berturut-turut. Padahal itu kan halal, ya, suami istri itu halal. Tapi dia harus menahan dirinya, menahan untuk tidak berhubungan tadi sampai menunggu waktu sampai terbenam matahari, dari mulai fajar hingga terbenam matahari. Ini hukumannya sangat berat, ya, sangat berat, yaitu 2 bulan berturut-turut. Kapan mulainya? Ya setelah dia mau mulai di Syawalnya kah atau di Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi dia harus menggantinya 2 bulan berturut-turut. Yang disebut dengan mutaba'ah berturut-turut, seandainya dia sudah 35 hari, ternyata 1 hari dia batalkan, 1 hari dia tidak lakukan, bukan karena alasan syar'i, maka dia harus mengulang dari awal, ya, mengulang dari awal. Baik itu yang perempuan atau yang laki, si suami atau si istrinya, ya, tidak hanya satu, ya, tidak hanya suaminya saja, tidak hanya istrinya yang mengganti, kedua-duanya, yaitu 2 bulan berturut-turut. Ini sehingga menjadi perhatian kita. Yang halal saja kayak gitu, apalagi yang haram. Ya, maksudnya apa? Yang suami istri saja nggak boleh, apalagi yang bukan suami istri yang masuk dalam kategori zina. Maka disampaikan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati perbuatan zina itu. Karena apa? Itu perbuatan fahisyah. Fahisyah itu yang rusak, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Ini harus menjadi perhatian kita sehingga kita tidak boleh bergaul bebas, ya, ada aturan-aturannya, dengan siapa bergaul, dengan bagaimana cara pergaulan kita harus dibatasi dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Agar apa? Agar semuanya selamat, agar semuanya mendapatkan berkah dalam hidup ini. Ya. Ini berarti Islam mengedepankan kebahagiaan, Islam mengedepankan yaitu keharmonisan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ya. Yang jelas Islam memperhatikan keseluruhan sisi kehidupan kita. Sangat lengkap, ya, sangat lengkap. Oke. Sebab yang lain yang membatalkan puasa? Adelia Virus. Halo, Adelia. Ya, Pak. Apa penyebab yang membatalkan puasa yang lain itu apa? Yuk, lupa. Apa Del? Masih Del, masih ada. Lupa, Pak. Lupa. Rasya Azian. Ayo, Rasya, apa? Iya, Pak. Yang membatalkan puasa apa? Selain yang disebutkan. Menstruasi, Pak.
menstruasi atau haid. Nah, ada lupa ya. Itu haid ya. Haid, menstruasi itu juga membatalkan puasa. Jadi kalian yang perempuan mungkin tinggal 2 menit ya. Waktu berbukanya 18:28, ternyata datang haidnya 18:26, tinggal 2 menit saja. Itu puasa kalian seharian itu batal. Enggak boleh kalian bersikukuh, enggak, keluar darah haidnya jam 18:30, pura-pura begitu. Pura-pura enggak tahu juga enggak boleh ya. Karena pasti itu dialami oleh si wanita itu atau perempuan itu. Ya enggak boleh berpura-pura, maka harus disinilah mengajarkan kejujuran ya, mengajarkan kejujuran. Di saat tidak jujur, maka dia pasti kan tidak mengganti puasanya. Kalau dia tidak mengganti puasanya, sedangkan puasanya itu batal, maka dia akan mendapatkan nilai dosa. Karena apa? Karena dia tidak jujur tadi, karena dia tidak mengganti puasanya yang semestinya harus dia ganti. Itu. Selanjutnya itu mulai haidnya. Berhenti haid gimana? Kalau sudah berhenti haid, maka kalian harus cepat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar itu. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Adelia selesai haidnya jam 12 siang waktu duhur seumpama. Selesai, bukan berarti selesai haid itu langsung puasa, tidak. Enggak boleh puasa setengah hari juga ya. Enggak ada puasa setengah hari untuk orang-orang dewasa atau yang remaja yang sudah balik itu enggak ada. Kalau anak kecil itu latihan aja itu. Jadi selesai haidnya selama di ba'da duhur, maka harus segera menunaikan melaksanakan mandi wajib. Karena di situ masih ada waktu duhur, Adel harus sholat duhur. Pak, nanti aja sekalian mandi sore, ya. Sekalian nanti menjelang maghrib saja, ya. Tanggung mandinya. Kalau itu dilakukan, maka dosa meninggalkan duhur dan meninggalkan asarnya. Yang ditinggalkan itu, sholat yang ditinggalkan harus diganti. Ya, harus diganti. Apalagi ada yang menunggu, Pak, besok aja sekalian berangkat sekolah. Ya. Di saat berangkat sekolah, berarti berapa sholat yang ditinggalkan? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu ditinggalkan, maka disitulah nilai-nilai dosa itu juga ada ya. Pak, walaupun nanti saya ganti, sama ya. Kalau kita bisa menjalankan ibadah itu tepat dengan waktunya, kita tidak boleh menunda-nunda. Untuk itu kehati-hatiannya bagi yang perempuan, kalian perhatikan kapan datangnya haid kalian dan kapan selesainya haid itu, karena terkait dengan ibadah wajib kita, yaitu ibadah puasa maupun ibadah sholat. Tadi sudah saya sampaikan ya, puasanya tidak bisa dimulai dari duhur, enggak bisa. Yaitu puasanya berarti esok hari baru mulai puasa. Dan dihitung berapa tadi, mulai dari awalnya haidnya itu berapa hari sampai bersihnya itu. Jangan sampai kita kalian menghitungnya, saya bayar aja kira-kira berapa ya, 5 atau 6. Perkiraan kalau lupa itu ngambilnya yang mana? Ngambilnya dengan jumlah yang banyak kalau puasa. Kalau kita rakaat sholat, maka kita ngambilnya dengan jumlah yang sedikit. Ini bedanya ya, bedanya. Karena apa? Untuk kehati-hatian kita. Jangan sampai haidnya 7 hari, ternyata saya yakinnya kan 5 hari. Padahal sudah yakin di 7 hari, tapi dia membuat keyakinan baru. Saya yakinnya 5 hari, biar bayar 5 aja.
Berarti yang 2 hari masih terhutang. Itu. Penyebab yang lain apa? Angga brilian. Selain yang disebutkan. Keluar dari agama Islam, Pak. Keluar dari agama Islam. Istilah keluar dari agama Islam apa? Angga? Murtad. Murtad, ya, murtad, ya. Murtad keluar dari agama Islam, maka otomatis puasanya batal. Ini materi-materi yang semacam ini menjadi suatu pelajaran yang berharga. Karena apa? Karena disinilah pentingnya kita belajar agama, sehingga kita tahu dan kita hati-hati, ya. Seseorang masuk agama Islam itu karena perkataan diantaranya, dan keluarnya juga karena perkataannya. Ya, seseorang menyatakan keluar dari Islam, ya langsung dia keluar. Ya, seseorang mau masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat, dia sudah dikatakan menjadi seorang Muslim. Makanya kalian lihat para mu'alaf itu yang dia dipersaksikan, yang dia di saat syahadah, yaitu dalam persaksiannya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu menjadi awal seseorang itu memeluk agama Islam. Tuh. Sausan, yang lain apa yang membatalkan sausan? Hilang akal, Pak. Hilang akal, ya, hilang akal. Hilang akal termasuk apa saja yang termasuk di hilang akal, sausan? Seseorang dikatakan hilang akalnya itu kalau apa? Gimana, gila gitu, Pak? Gila, terus sama apa? Pak Win aja tahu gitu kan. Pak Win dengar tahu ya. Ya. Apa? Selain gila yaitu orang yang pingsan. Pingsan itu membatalkan puasa. Ya, Pak, bagaimana kalau pura-pura pingsan? Ya enggak, kalau pura-pura, ya. Ya, jadi orang gila, orang yang pingsan, enggak sehat akalnya, enggak normal kan, orang pingsan kan enggak normal kan. Maka di situ membatalkan puasanya, batal puasanya. Ini tidak orang gila tidak kena hukum. Ya, karena apa? Dia tidak tercatat. Mau melakukan apa saja karena gila ya enggak dicatat. Dalam catatan itu karena apa? Karena statusnya gila. Ya, enggak ada kita ini yang kepengin begitu, yang kita makanya syarat dalam ibadah Islam itu, di Islam itu syaratnya yaitu sehat akalnya. Baru sah ibadah kita kalau kita sehat akal. Mau sholat kita juga harus sehat akalnya, mau puasa juga sehat akalnya, mau haji juga syaratnya sehat akal. Itu diantaranya. Oke, itu saja. Habis ya waktunya ya. Ini tentunya ini yang perlu kita perhatikan anak-anakku sekalian. Jadi hal-hal yang semacam ini perlu kita ingat kembali, kita ungkap kembali, sehingga kita bisa menjaga nilai-nilai ibadah kita. Yang lain diantaranya yaitu memasukkan benda-benda ke dalam tubuh dengan sengaja. Yaitu memasukkan benda-benda ke dalam tubuh kita lewat mulut, telinga, lewat kubul dan dubur. Itu secara sengaja juga akan membatalkan puasa kita. Ya. Contoh seumpama ini kalau kalian lagi bersih-bersih, kalian lagi mandi, kalian lagi buang air besar, air kecil, juga hati-hati terutama yang perempuan, ya, yang perempuan untuk membersihkan kubulnya itu jangan sampai ke dalamnya, ya. Ini dipahami, jangan sampai ke dalamnya, yaitu cukup bagian luarnya saja. Ya, kalian yang lebih tahu ya. Luarnya yang mana, dalamnya yang mana, ini khusus yang perempuan, yang laki nggak usah mikir macam-macam ya.
Dan di saat buang air besar, yaitu jangan sampai memotong ini apa istilahnya, memotong tengah jalan, gitu kan. Mestinya masih mau keluar, terus kalian potong, itu nanti batal puasa kalian. Itu. Yang lain tidak boleh berendam di dalam air, dan apa di saat berendam itu sambil buang air kecil atau air besar, itu nggak boleh. Contoh di Sungai Mahakam gitu. Ada orang buang air besar di Sungai Mahakam di air, itu nggak boleh. Karena apa? Bisa jadi air itu masuk melalui dubulnya tersebut, duburnya, ya. Ini harus kehati-hatian di situ. Inilah kalau kita membahas fikih harus jelas, harus transparan, sehingga hukum itu jelas bagi kita dan nilai ibadah juga ada pada diri kita. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang hebat-hebat. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa meraih keberkahan, bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita harus persiapan untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu pasti ada, pasti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ditahan Lailatul Qadar itu. Pada bulan ini pasti akan turun Lailatul Qadar, tinggal turunnya pada tanggal berapa, hari apa, kita semuanya tidak ada yang tahu. Maka dari itu beribadahlah setiap malam-malam di hari Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saya ingatkan juga amaliyah yang lain, yaitu ngajinya diperbanyak, yaitu dikhatamkan ya minimal ya sekali, ya minimal sekali. Kalau kelas 9B ini bisa 2 kali, bisa 3 kali. Yang bisa 3 kali dikhatamkan. Oke, terima kasih. Ini tambahan. Mohon maaf kalau tidak membahas kisi-kisi, karena kalian juga sudah jenuh dengan kisi-kisi yang ada. Saya mikir lebih manfaat lagi kalau kita tambahan dengan aplikatif yang semacam ini, ilmu yang kita perlukan dalam keseharian kita. Mohon maaf juga yang tidak kebagian pertanyaan, ya. Mungkin ada yang tidak kebagian pertanyaan, mohon maaf karena waktu kita juga terbatas. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.